Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak yang berada di Mempawah, Kalimantan Barat akhirnya diresmikan Presiden Joko Widodo pada Selasa 9 Agustus 2022 setelah proses pembangunan yang berlangsung sejak 2016 dan menjadi pelabuhan terbesar di Kalimantan. Assalamualaikum semuanya. Presiden Jokowi telah meresmikan Terminal Kijing di Pontianak, Kalimantan Barat untuk mulai beroperasi dan akan menggantikan Pelabuhan Pontianak yang sudah kelebihan muatan. Dan berikut kabar selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian dapat mengikuti update terbaru pembangunan di Indonesia. Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono mengatakan bahwa Terminal Kijing akan menggantikan Pelabuhan Pontianak yang sudah kelebihan muatan atau over capacity. Pelabuhan Kijing memang didesain sebagai pengganti Pelabuhan Pontianak dan diharapkan dapat mendorong kegiatan industri di sekitar pelabuhan. Terkait sejumlah fakta menarik Terminal Kijing yang berada di kawasan pelabuhan terbesar se-Kalimantan itu, lokasi tepatnya Terminal Kijing berada di Pelabuhan Pontianak, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat. Saat peresmian, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa pelabuhan tersebut merupakan yang terbesar di Kalimantan. Pelabuhan ini memiliki kapasitas 500.000 teus dan juga 8 juta non peti kemas. Dan ini adalah pelabuhan terbesar di Pulau Kalimantan. Sehingga dengan diresmikannya terminal dan pelabuhan tersebut, Presiden Jokowi berharap dapat meningkatkan daya saing dari produk-produk unggulan yang dihasilkan oleh Provinsi Kalimantan Barat, seperti crude palm oil atau CPO, alumina, bauksit, dan produk lainnya. Adapun Terminal Kijing juga sangat dekat dengan tempat wisata menarik di Kalimantan Barat. Salah satunya adalah Pulau Temajo yang indah. Jika ditarik garis lurus ke arah barat, jaraknya hanya sekitar 5 km dari Terminal Kijing. Sedangkan wisata unggulan lainnya yang ada di dekat Terminal Kijing adalah Pantai Kijing, yang hanya berjarak sekitar 60 meter dari pelabuhan. Direktur Utama PT Pelindo Arif Suhartono mengatakan, Pelindo telah menyiapkan lahan seluas 2.000 hingga 3.000 hektar di belakang Terminal Kijing yang dapat digunakan menjadi area industri. Pembangunan Terminal Kijing diharapkan dapat terintegrasi dengan kawasan industri yang dekat dengan kawasan pelabuhan. Selain itu, Pelindo juga berharap agar pemerintah pusat maupun daerah segera melakukan pelebaran akses jalan dari pelabuhan ke kota Pontianak guna memperlancar proses distribusi barang. Dan selanjutnya, untuk rencana strategis ke depan pembangunan jalan tol Singkawang Pontianak, diharapkan pula bisa meningkatkan efisiensi waktu tempuh serta biaya transportasi dari dan menuju pelabuhan. Pelabuhan Kijing juga sempat menjadi sorotan selama beberapa waktu terakhir. Sebagaimana diberitakan, saat peresmian Terminal Kijing, Presiden Jokowi mempersilahkan jika ada yang berniat mengubah nama tersebut agar menyampaikannya kepada pemerintah pusat. Pasalnya nama Pelabuhan Samudra Tanjung Pura pun muncul karena disebut-sebut sudah disetujui oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam berbagai pemberitaan sejak pembangunan, pelabuhan ini selalu disebut sebagai Pelabuhan Internasional Kijing. Sementara pemerintah Provinsi Kalbar dilaporkan belum menerima surat keputusan dari Jakarta. Adapun nama Tanjung Pura sebenarnya sangat familiar bagi masyarakat Kalimantan Barat. Nama itu berasal dari Kerajaan Tanjung Pura, yaitu kerajaan tertua di Kalimantan Barat yang berlokasi di Kabupaten Ketapang. Menanggapi polemik tersebut, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmiji, berkilah penamaan itu merupakan keputusan dari pusat dan ia hanya menyampaikan apa yang menjadi usulan ke pusat, yakni pemerintah menamainya Pelabuhan Samudra Tanjung Pura. Lalu nama Kijing pun tetap disematkan
untuk penamaan terminalnya. PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menargetkan migrasi terminal peti kemas dari Pelabuhan Pontianak ke Terminal Kijing akan dimulai pada tahun 2024. Migrasi tersebut baru bisa dilaksanakan jika pelebaran jalan antara Kota Pontianak dan Terminal Kijing telah rampung. Direktur Utama Pelindo Arief Suhartono mengatakan bahwa proyek pelebaran jalan penting lantaran mayoritas kargo di Pelabuhan Pontianak berasal dari Kota Pontianak dan sekitarnya. Hanya 30% kargo yang berasal dari sekitar Terminal Kijing. Pihaknya berharap secara bertahap operasi Pelabuhan Pontianak akan digeser ke Terminal Kijing. Khususnya Terminal Peti Kemas diharapkan 1 Januari 2024. Bagian operasi Terminal Peti Kemas Pelabuhan Pontianak mulai dilakukan di Terminal Kijing. Sekarang tinggal menunggu infrastruktur konektivitas darat yang ideal untuk mendukung operasionalisasi Terminal Kijing. Yang dibutuhkan adalah jalan tol yang menghubungkan dua kota ekonomi di Kalimantan Barat, yakni Pontianak dan Singkawang. Dan pihaknya telah menyampaikan usulan tersebut ke pemangku kepentingan, yaitu Presiden Joko Widodo dan Komisi 5 DPR. Direktur Utama Pelindo menilai jalan tol Pontianak-Singkawang akan memakan waktu yang lama. Maka dari itu, beliau meminta pelebaran jalan arteri antara Pontianak dan Singkawang agar kendaraan logistik bisa melalui jalan tersebut. Selain pelebaran jalan arteri, beliau juga telah meminta pemerintah untuk menambah kapasitas jembatan antara Pontianak dan Singkawang. Maka dari itu, pemerintah daerah Kalimantan Barat sedang membangun 6 jembatan baru antara Pontianak dan Singkawang. Dan sekarang sudah mulai konstruksi pelebaran jalan dan jembatan baru. Sebagai informasi, Pelindo telah menyiapkan lahan hingga 3.000 hektar untuk kawasan industri. Saat ini, 130 hektar dari total 200 hektar lahan Terminal Kijing yang telah beroperasi ditujukan untuk pelaku industri. Dan saat ini telah ada pelaku industri pupuk yang masuk ke dalam salah satu kawasan industri yang telah disiapkan tersebut, yakni PT Saraswati Anugrah Makmur Tbk. Emiten industri pupuk berkode SAMF ini sedang melakukan perataan tanah untuk membangun fasilitas produksi. Saat ini, kapasitas terminal peti kemas di Terminal Kijing baru mencapai 5.000 TEUs per tahun. Terminal curah cair baru dapat menampung 5 juta ton per tahun. Terminal curah kering menampung 7 juta ton per tahun. Dan barang serbaguna sebanyak 500.000 ton per tahun. Kapasitas masing-masing jenis terminal di Terminal Kijing akan diperluas dalam pembangunan tahap 1 lanjutan. Dengan demikian, Terminal Peti Kemas pada konstruksi tahap 1 akan memiliki kapasitas 950.000 ton per tahun. Terminal curah cair menampung 8,34 juta ton per tahun, dan terminal curah kering menampung 15 juta ton per tahun. Terminal Kijing direncanakan akan memiliki kapasitas terminal peti kemas 1,95 juta ton kontainer per tahun. Selain itu, kapasitas total terminal curah cair mencapai 12,18 juta ton, terminal curah kering sebanyak 15 juta ton, dan terminal serbaguna sebanyak 1 juta ton. Menurut laporan Kementerian Perhubungan, jumlah pelabuhan di Indonesia sebanyak 2.439 pelabuhan pada tahun 2020. Angka tersebut meningkat 38,6% dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 1.760 pelabuhan. Sebagai informasi, detail tahapan pembangunan Terminal Kijing menghabiskan dana sebesar 2,9 triliun dan pembangunannya dimulai tahap 1 inisiasi 2018 sampai 2022 dan lanjutan kemudian diikuti tahap kedua. Dan itulah informasi lengkap Pelabuhan Kijing yang siap menggantikan Pelabuhan Pontianak, tentunya secara bertahap, dan akan menutup Pelabuhan Pontianak pada tahun 2024 nanti. Dan semoga dengan diresmikannya terminal Pelabuhan Kijing ini akan semakin memajukan perekonomian di Indonesia, terkhusus warga Pontianak. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan, semoga sedikit banyaknya ada manfaat yang bisa diambil.
dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain, karena hanya di sini informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya. We'll be right back.